Belum genap 1 bulan, Mercedes-Benz Indonesia meluncurkan GLB 200 Progressive Line. Kali ini mereka kembali meluncurkan satu lagi GLB 200, tapi dalam edisi yang berbeda. Nah, apakah itu? Ini dia Mercedes-Benz GLB 200 edisi 50 tahun. Kalau kita bicara Mercedes-Benz di Indonesia, mungkin selama ini atau dahulu kita kenal dia banyak banget line up produk sedannya, mulai dari C-Class, E-Class, sampai dengan S-Class, dan juga ada beberapa line up sportinya seperti SLK dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara sekarang, line up SUV mereka ini udah banyak banget, mulai dari GLA yang punya bentuk mungil, lalu GLB yang punya kapasitas 7 penumpang, ada juga GLC, GLC Coupe, GLE, GLE Coupe, GLS, sampai yang top of the line yaitu G-Class. Nah, kalau kita lihat kenapa sih Mercedes-Benz juga tertarik nih banyak masukin mobil-mobil SUV di Indonesia. Ya memang kalau kita bicara tren saat ini ya di dunia ataupun di Indonesia sendiri, itu mobil-mobil SUV lagi hype banget. Jadi untuk senjata mereka masukin SUV di Indonesia ini sih ya sudah sangat wajar, dan ya saya pikir sih buat bersaing juga ya dengan merek-merek lainnya. Lalu kalau kita bicara perbedaan antara GLB yang biasa yang belum lama ini meluncur dan edisi 50 tahun ini, ada banyak sih sebenarnya perbedaannya. Nah, apa saja perbedaannya? Tonton terus videonya. Nah, sebelum gue jelasin apa aja sih bedanya antara GLB edisi 50 tahun ini dengan GLB yang biasa, gue akan kasih informasi dulu. Edisi 50 tahun ini itu sebagai bentuk perayaan Mercedes-Benz di Indonesia. Jadi mereka itu sudah ada di Indonesia dari 50 tahun yang lalu. Lalu kalau bicara perbedaannya, pertama yang paling jelas terlihat itu mulai dari warnanya. Untuk yang edisi 50 tahun ini, dia itu cuma ada 2 pilihan warna, yaitu warna merah dan warna putih. Karena dia edisi terbatas, dia cuma ada 50 unit aja. Jadi warnanya itu dua-duanya dibikin rata, sama-sama 25 unit, 25 pilihan warna merah dan 25 pilihan warna putih. Ya, ini bisa jadi pilihan buat Anda yang pengen tampil beda dan terbatas itu ya, jadi nggak ada yang banyak orang pakai, ini bisa jadi pilihan. Perbedaan kedua antara GLB edisi 50 tahun ini dan GLB biasa yaitu dari penggunaan trim warna di beberapa sisinya. Secara garis besar tampilannya tetap pakai trim dari Progressive Line, tapi kalau di GLB yang biasa dia itu warnanya chrome polos di bagian grill lalu bagian bawahnya. Nah, untuk yang di sini tuh dikasih campuran antara chrome dan hitam. Ini kalau kalian lihat lebih dekat, di sini itu kan chrome, tapi di bagian bawah dan di sisi bawahnya ini tuh dan atasnya tuh hitam semua. Di lambang Mercedes-Benz-nya juga di sini hitam, lalu di bawah ini juga hitam. Nggak cuma di bagian depannya aja nih yang dikasih aksen-aksen chrome ini, di bagian samping mulai dari spion, lalu roof rail sampai di bagian side skirt itu juga dikasih warna hitam. Di bagian belakang juga sama, mulai dari underguardnya sampai lis kaca di samping juga hitam, dan bagian atap juga hitam semua. Lalu untuk perbedaan ketiga antara yang GLB edisi 50 tahun ini dengan GLB biasa itu panoramic sunroof yang berukuran sangat besar di bagian atas. Kalau di GLB biasa itu dia polos, nggak ada sunroof dan juga nggak ada panoramic sunroof. Tapi khusus di edisi terbatas ini dia ada panoramic sunroof yang bisa dibuka ke atas atau dibuka tilt juga bisa. Perbedaan keempat dari GLB edisi 50 tahun ini dan GLB biasa yaitu dari desain velgnya. Kalau di GLB biasa dia pakai ring 18, nah di GLB edisi 50 tahun ini dia itu pakai 19, jadi jauh lebih besar. Nggak cuma ukurannya aja, desainnya juga berbeda. Kalau di GLB yang biasa dia itu desainnya seperti palang 5, walaupun itu juga aslinya two-tone. Nah di sini tuh tetap pakai two-tone, tapi desainnya ini keren banget dan desain-desain modern gitu ya. Dia untuk ukuran bannya dia pakai 235/50 dari ban Continental Premium.
sekarang gue udah ada di bagian dalam dari GLB edisi 50 tahun. Lalu ada berapa sih perbedaan yang di bagian dalam ini? Perbedaan pertama di bagian dalam dari GLB edisi 50 tahun itu ada pada bagian dashboard dan juga bagian door trimnya. Jadi kalau di yang biasa itu dia di sininya polos, lalu di bagian dashboard sini juga polos. Nah, di edisi 50 tahun ini dikasih aksen-aksen kayu. Kalau di warna merah atau yang bodi luar warna merah, dia pakai kayu warna gelap. Namanya ini tuh linden. Kalau yang warna putih eksteriornya, dia pakai kayunya agak lebih terang, lebih cerah. Warnanya itu walnut. Lalu selebihnya untuk desain dashboard ini sih nggak ada yang berbeda banget dengan GLB yang biasa. Dia tetap simple, tapi juga dilihat gagah, dan ada aksen-aksen chrome di sini nih, dan juga di bagian sini tuh yang kesannya tuh kayak G-Class gitu ya, kayak gagah SUV banget. Untuk layar di depan sini tuh ukurannya 10,2 inci dikali 2, jadi cukup gede banget. Lalu untuk AC-nya seperti biasa pakai bulat-bulat khasnya dari AMG line. Setir juga nggak ada yang berbeda, belum flat bottom, masih seperti biasa. Ini pengaturannya juga otomatis. Lalu di bagian bawah untuk bagian konsol tengahnya ini juga ada warna hitam, dan di sekelilingnya itu ada ambient light yang bikin tambah mewah dari GLB edisi 50 tahun ini. Perbedaan kedua dari GLB edisi 50 tahun ini dibanding GLB biasa yaitu dari desain joknya. Nah, kalau di GLB biasa dia itu kan hitam polos, nggak ada motif apapun, full kulit hitam polos. Di yang edisi 50 tahun ini dia itu dikasih kombinasi di bagian tengah. Ini tuh pakai kulit article leather, di bagian tengahnya itu ada bahan-bahan gitu. Dia ada motifnya juga, kotak-kotak. Nah, tapi kalau di yang bodi warna merah, dia pakai warnanya tuh full hitam, nggak ada kombinasi warna lain. Lalu kalau di yang warna putih, dia dikombinasikan dengan warna coklat. Jadi di pinggirannya itu coklat, untuk tengahnya tetap sama warnanya. Pinggirannya coklat sampai baris ketiga. Jadi lebih mewah sih, lebih berasa bedanya gitu ya, ada kombinasi warnanya. Tapi yang ini juga tetap mewah, tetap keren, apalagi pakai article leather. Nah, kalau bicara posisi duduknya nih ya, secara keseluruhan posisi duduknya itu enak, nyaman, khas SUV ya, tinggi. Dia juga bisa diatur secara elektrik melalui pengaturan di pintu ini, baik itu di bagian pengemudi atau juga di bagian penumpang depan. Lalu kalau di bagian belakang baris kedua, dia juga sama. Itu lega, ruang kakinya, ruang kepalanya juga lega, apalagi ada panoramic sunroof di bagian atap. Jadi kesannya tuh semakin lapang banget. Nah, kalau untuk baris ketiga memang ini nggak direkomendasiin buat kalian yang tingginya di atas 169 cm. Ini memang lebih idealnya sih buat anak-anak ya, atau yang ya remaja-remaja yang masih pendek. Tapi kalau buat anak-anak dia itu nyaman. Cuman memang kalau buat tadi di atas 169 itu pasti bakal berasa sempit banget. Untuk mesinnya, Mercedes-Benz GLB edisi 50 tahun ini juga nggak ada yang berbeda dengan GLB biasa. Dia tetap pakai mesin bensin berkapasitas 1300 cc tapi diinduksi dengan turbocharger. Tenaganya 163 daya kuda dan torsinya 250 Nm. Untuk sistem transmisinya menggunakan otomatis 7 percepatan dengan dual clutch. Jadi untuk akselerasi ya seharusnya sini udah cukup ya, apalagi dengan kopling gandanya, perpindahan gigi pasti jadi lebih halus. Jadi itu tadi Mercedes-Benz GLB edisi 50 tahun. Kalau gue sedikit rangkum, secara total ada 7 ubahan atau 7 yang berbeda antara edisi 50 tahun ini dengan GLB yang biasa. Kalau gue pribadi sih ngeliat mobil ini tuh keren. Dengan beberapa aksen hitamnya ini jadi kelihatan lebih gagah dibanding yang GLB biasa. Apalagi dengan unit yang terbatas, ya buat kalian ini bisa jadi pilihan karena dia anti mainstream ya, karena unitnya nggak banyak. Ya itu tadi pendapat gue tentang GLB edisi 50 tahun ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe YouTube channel Kumparan. Lalu berikan komentar kalian di kolom komentar, serta saksikan terus video-video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Sampai jumpa.